Masalah besar yang belum mampu Shin Tae-yong atasi hingga hari ini. Timnas akan bertemu Thailand di semifinal. Memori buruk saat bertemu Thailand tentunya selalu membekas di ingatan. Pasalnya, Thailand merupakan tim yang paling sering menggagalkan timnas Indonesia untuk meraih gelar juara. Menjelang pertandingan timnas Indonesia U23 versus Thailand, memang tim Gajah Putih lebih diunggulkan. Selain track record mereka yang terbaik di ASEAN, mereka juga sukses menjadi posisi pertama di fase grup. Sehingga harus bertemu timnas yang merupakan runner-up grup A. Yang menjadi fokus kita kali ini adalah, bagaimana seorang Shin Tae-yong masih belum mampu memecahkan suatu masalah di timnas. Yaitu bagaimana ketika fullback andalannya tak bermain, performa timnas pun ikut turun drastis. Asnawi Mangkualam harus menerima keputusan pahit, saat dirinya menerima kartu kuning saat timnas Indonesia melawan Myanmar kemarin. Hal itu berarti, sang pemain harus absen di laga berikutnya saat timnas Indonesia bertemu Thailand, akibat akumulasi kartu. Ketidakhadiran Asnawi Mangkualam di semifinal nanti, bukannya hal sepele bagi kubu timnas Indonesia. Absennya Asnawi sangat begitu terlihat tatkala Indonesia harus menerima kekalahan pahit atas Vietnam 3-0. Rio Fahmi yang menjadi pelapis Asnawi tampaknya masih belum nyetel, dengan instruksi sang pelatih. Selain itu, pemain dengan posisi yang sama yaitu Bagus Kava juga tak dibawa Shin Tae-yong. Sehingga pilihan terbaik hanyalah pada Rio Fahmi ketika Asnawi absen. Lihat saja statistik. Timnas Indonesia diporak-porandakan oleh Vietnam terutama dari sisi kanan pertahanan kita. Saat itu timnas bagai tak berdaya membendung kecepatan dan kekuatan fisik yang dibangun oleh para pemain Vietnam. Saat itu bisa kita lihat, bukanlah Vietnam yang begitu dominan bermain bagus. Namun timnaslah yang masih underperform. Itu bisa dibuktikan saat match berikutnya. Vietnam melawan Filipina hanya berakhir imbang. Timnas Indonesia versus Filipina mampu menang mudah 4-0. Vietnam versus Myanmar, Vietnam hanya mampu unggul tipis 1-0. Sedangkan timnas versus Myanmar, anak asuh Shin Tae-yong mampu menang mudah 3-0 di babak pertama, dan menurunkan tempo di babak kedua dengan full def sehingga berakhir dengan skor 3-1. Yang mana intinya timnas tak begitu sulit mengalahkan Myanmar seperti halnya Vietnam. Itu tak terlepas dari peran penting seorang Asnawi. Asnawi yang absen lawan Vietnam, dan harus absen juga saat duel penting melawan Thailand. Tentulah Shin Tae-yong harus menemukan cara yang tepat, yang selama ini belum mampu ia temukan. Hal semacam itu juga masih membekas di ingatan kita, saat salah satu fullback timnas juga harus absen akibat akumulasi kartu, yaitu Pratama Arhan. Saat itu Edo Febriansyah yang ditugasi akan menggantikan peran penting seorang Arhan, ternyata harus jadi bulan-bulanan pemain Thailand dalam memborbardir pertahan timnas dari sisi kiri. Dan timnas harus rela menelan kekalahan 4-0 atas tim Thailand. Namun saat leg kedua, saat itu Pratama Arhan bermain, dan kita pun masih mampu memberikan perlawanan dengan skor 2-2. Tampaknya di skuad timnas, Shin Tae-yong masih begitu bergantung dengan peran sentral dua fullback andalannya yaitu Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Untuk sisi Pratama Arhan sendiri, tampaknya sudah sedikit mampu digantikan oleh seorang Dewangga. Namun dari sisi Asnawi, kita belum menemukan pengganti yang sepadan. Masih menjadi pertanyaan besar bagi para pengamat sepak bola timnas Indonesia. Apakah pelatih asal Korea itu akan memberikan kesempatan kembali untuk Rio Fahmi? Atau memasang pemain lain yang lebih berpengalaman, namun bukan berposisi fullback kanan? Seperti Rahmat Irianto, atau bahkan seorang Ricky Kambuaya. Dan untuk lini tengah sendiri, Shin Tae-yong tampaknya mulai sedikit lega. Mark Klok yang dua match pertama, yaitu saat menghadapi Vietnam dan Timur Leste, bermain sangat underperform. Namun match melawan Filipina dan Myanmar, pemain kelahiran Belanda tersebut mampu membayar kepercayaan pelatih dengan menjadi benteng kokoh di posisi gelandang bertahan. Sedangkan Ricky Kambuaya yang sebelumnya sempat dikritik akibat perannya tak terlihat, kecepatannya menurun, serta akurasi tendangan yang juga menunjukkan penurunan performa yang signifikan. Lantas dua match terakhir ia sudah seperti bermain seperti Ricky Kambuaya yang dulu, yang dengan dribble berbahaya menusuk ke area pertahanan lawan. Puncaknya saat akselerasi luar biasanya mampu masuk ke dalam pertahanan lawan dan memberikan assist back heel kepada Witan dan menjadi sebuah gol. Kemudian duet Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang makin menjadi-jadi, tampaknya juga akan sedikit membuat pelatih Thailand harus berpikir keras bagaimana menghentikan pergerakan dua pemain abroad Indonesia tersebut.
Begitulah pembahasan kita tentang absennya Asnawi Mangku Alam di semifinal saat menghadapi Thailand. Siapa dan strategi apakah yang akan digunakan oleh Shin Tae-yong untuk meredam amukan tim Gajah Putih? Menarik kita tunggu.